Salam saudara, kita jumpa lagi dalam saatnya menabur bersama saya Pendeta Samuel Pandi. Sebelum kita membahas bagian teks bacaan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang menunjukkan keteladanan bagi kami, untuk kami berkata-kata dan bersikap di dalam kebenaran. Kami percaya bahwa semua itu adalah cara-Mu supaya kami tetap ada di dalam kebenaran yang Engkau kehendaki. Tuntun kami ketika mau mengkaji teks ini. Roh hikmat-Mu memberkati kami. Amin. Bahan bacaan kita Injil Lukas pasal 13 ayat 31-35. Temanya adalah berani bersuara demi menegakkan kebenaran. Tiba-tiba saja datang beberapa orang Farisi. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Adakah perkataan itu lahir dari motif yang baik? Kan kita tahu bahwa hubungan antara Yesus dan orang Farisi selalu negatif dalam pemberitaan Injil. Kalau tema kita tentang bersuara demi kebenaran, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu justru menolong kita untuk memperoleh semacam pelajaran penting. Saudara, catat ini bahwa kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang didengar, tetapi kebenaran itu harus lahir dari satu motivasi yang kuat, tapi juga berdasarkan harus disertai dengan pembuktian. Saudara, jangan cepat telinga panas hanya karena mendengar sesuatu, karena saudara akan menjadi seseorang yang sangat latah dengan kebenaran itu sendiri. Ada kisah lucu tentang seorang, dia foto bersama temannya. Kemudian dia menulis, "Selamat jalan kawan." Di kolom komentar ada orang yang dengan cepat menulis "rip." Itu kan untuk kedukaan kan? Rest and peace. Jadi kawan itu cepat-cepat berikan klarifikasi. Dia bukan mati, tapi dia pindah tugas. Itu maksud saya. Jadi kita jangan terlalu terburu-buru untuk sesuatu yang katakan itu lahir dari hanya prasangka-prasangka. Oke, tetapi sekarang kita coba buang prasangka, karena tidak semua orang Farisi itu jahat. Tidak semua orang Farisi tidak menghormati Yesus. Lukas pasal 7 ayat 36, Lukas pasal 14 ayat 1 itu berkisah tentang orang Farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Apalagi dalam Lukas pasal 9 ayat 7-9 dan Lukas 23 ayat 8 kita baca tentang bagaimana cemasnya Herodes dengan kehadiran Yesus. Dan juga dalam mengadili Yesus, dia hanya menempatkan Yesus sebagai pembuat mujizat saja. Nah, Yesus menjawab dengan sangat tegas. "Pergi dan katakan kepada serigala itu." Perhatikan, orang Farisi berkata, "Yesus, pergilah, lebih baik jalan sudah, karena Raja Herodes ingin membunuhmu." Dan Yesus berkata, "Kamu yang pergi. Lebih baik bosong yang pergi sekarang dan bilang saja pada serigala itu." Kita menemukan satu kepribadian yang kuat, berani dan otonom dalam diri Yesus. Jika begini, maksud Yesus begitu. Jika itu tidak benar, maka kembalilah kamu dengan kebenaran versimu. Tetapi jika apa yang kamu katakan itu benar, karena kamu yang mendengar dan membawa berita itu, maka pergi dan katakan kembali kepada Herodes bahwa dia hanyalah serigala. Dengan kata lain, Yesus hendak menegaskan, jangan kamu menakut-nakuti aku.
Saudara, ketakutan adalah jalan penghalang Injil keselamatan. Kita tahu bahwa makin ke sini peradaban manusia banyak kali diisi dengan ketakutan-ketakutan. Dan banyak orang yang suka memerankan sikap menakut-nakuti orang lain. Entah melalui perkataan atau tulisan-tulisan di media-media sosial misalnya. Semacam intimidasi. Jadi kebenaran berita itu sendiri, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dikembalikan kepada orang-orang Farisi. Ada hal lain juga yang penting untuk kita dalami, saudara. Ketika Yesus mengatakan Herodes adalah serigala, para penafsir PB mencatat bahwa yang dimaksud Herodes adalah Herodes Antipas. Jadi Herodes Agung, ayah Antipas ini, sebelum mati dia bagi 4 wilayah. Dan Antipas anaknya memerintah di wilayah Galilea dan Perea di wilayah Transjordania Palestina, yang ia kuasai sebagai negara klien kekaisaran Romawi. Dia seorang penguasa boneka Romawi yang buruk dan tidak bermoral. Untuk menyenangkan Roma, dia membangun kota Tiberias, dan hal ini sangat dibenci oleh orang Yahudi karena kota Tiberias itu ternyata dibangun di atas pemakaman orang Yehuda. Dia menikah dengan putri Aretas, itu ada Arab, tetapi demi ambisi kekuasaan ia menceraikannya lalu mengambil Herodias. Herodias ini kan istri dari saudara tirinya Herodes Filipus. Dan hal yang paling memalukan adalah hanya demi menyenangkan kunjungan para penguasa Roma, ia menyuruh putrinya Salome menari telanjang dengan janji bahwa putrinya itu akan mendapat apapun juga termasuk setengah kerajaannya. Ini adalah sesuatu yang najis bagi orang Yehuda. Jadi sebelum orang Farisi memberitahu Herodes yang ingin membunuh Yesus, Yesus tahu bahwa mereka tidak menyukai Herodes Antipas. Jadi orang-orang Farisi juga datang dengan, mereka juga datang dengan agenda tidak suka. Yesus tahu bahwa Antipas lah yang membunuh Yohanes. Yesus menyebut dia serigala karena Yesus tahu serigala itu binatang yang najis dalam aturan kekudusan Israel. Serigala tidak seperti singa, artinya Antipas tidak memiliki kekuatan dan martabat. Dia hanya pecundang yang memalukan. Dia seperti serigala yang suka bersembunyi di dalam tanah. Dan Yesus menertawakan ancaman itu. Saya pikir-pikir benar juga kata Yesus dalam Lukas pasal 9 ayat 58. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Antipas meskipun punya kekuasaan, namun ia hanya punya satu kekuasaan sebagai penguasa Galilea, sementara Yesus memiliki seluruh bumi untuk meletakkan kepalanya. Jadi kebenaran harus dikembalikan pada hakikat kebenaran itu sendiri. Sebab kebenaran tidak bisa dibangun dengan ancaman-ancaman. Didiklah anakmu dengan ketakutan. Di otaknya tertanam kebenaran versimu. Namun ketika ia makin dewasa dan ia tahu kebenaran sesungguhnya, dia akan meremehkan dan menghinamu. Lalu manakah nilai kebenaran yang hendak Yesus katakan? Pertama, Tuhan Yesus katakan, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Yesus sedang fokus pada agenda kerajaan Allah. Agenda kerajaan Allah jauh lebih penting daripada ancaman ketakutan. Kebenaran itu tentang komitmen pada kebaikan yang kita lakukan daripada menghabiskan waktu untuk mendengar berita yang sia-sia. Kedua, pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Yesus punya jalan pelayanan dan hidup yang telah diatur Bapa, taat pada kehendak Bapa. Kebenaran kehidupannya bukan diletakkan pada tangan manusia. Bahkan Yesus mengungkap misteri 3 hari yang tidak pernah dimengerti oleh orang Farisi. Kita orang percaya tahu bahwa ungkapan 3 hari menunjuk pada kematian dan kebangkitannya. Toh kalaupun dia mati, kuasa kematian itu hanya 3 hari. 3 hari bukan hanya soal durasi waktu, tapi soal keyakinan. Dia akan bangkit. Sebab esensi iman itu soal keyakinan. Yesus menunjukkan bahwa ia lebih percaya pada agenda Bapa dan bukan pada manusia. Kebenaran harus berangkat dari sebuah keyakinan
akan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Di titik inilah kita mengerti mengapa para rasul maupun orang percaya berani mati demi Injil. Karena keyakinan mereka kepada rancangan Tuhan. Jadi taruhlah nilai-nilai firman Tuhan di hatimu, otakmu, di jari-jarimu, di segenap aktivitasmu, sehingga engkau ketika menilai sesuatu, menulis sesuatu, benar-benar menggambarkan sebagai anak-anak Tuhan yang bermartabat. Ketiga, Tuhan Yesus bilang, tidak semestinya seorang nabi kalau dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Kebenaran dikembalikan kepada Allah sendiri. Yerusalem menjadi pembuka dari semua karya Yesus. Di situ segala bangsa akan tahu makna pengorbanan Yesus. Di Yerusalem kebenaran dibuka sehingga identitas Yesus dapat dilihat terang benderang bahwa Dia adalah Tuhan. Jangan pernah mengklaim sebuah kebenaran tanpa mempertimbangkannya dengan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Yerusalem bukan hanya kota kematian, itu juga kota di mana Yesus bangkit. Alkitab menyebut bahwa di Yerusalem Roh Kudus dicurahkan, gereja bangkit, menyebar ke seluruh dunia, dan Yerusalem adalah kota masa depan, kota keselamatan bagi orang percaya. Meski demikian, memang ungkapan Yesus ini seringkali dipolitisir, karena faktanya tidak semua nabi mati di Yerusalem. Musa dan Harun tidak masuk ke Israel, jangankan di Yerusalem. Di Israel saja mereka tidak masuk. Samuel meninggal di Rama. Yeremia meninggal di Mesir. Yeskiel meninggal di Babel. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 23 ayat 34, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Kalau perhatikan teks kita dengan teliti, sebenarnya jangan kita abaikan kata okok ende ketahe. Tidaklah semestinya. Tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Artinya Yesus tahu bahwa tidak semua mati di Yerusalem. Dia sebenarnya bicara tentang dirinya. Dalam rancangan Allah, Yerusalem akan menjadi tempat kematiannya. Saudara, Santo Thomas membahas hal ini dalam bukunya Summa Theologiae. Mengapa Yesus harus mati di Yerusalem? Menurut dia, pertama-tama karena Yerusalem adalah tempat pilihan Allah untuk mempersembahkan kurban bagi dirinya sendiri. Dan kurban kiasan itu menggambarkan sengsara Kristus. Bagi orang Yahudi pada waktu itu hanya ada satu tempat untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan, Yerusalem. Meskipun kota-kota di Israel memiliki sinagoge, hanya Yerusalem yang memiliki bait suci, dan seseorang harus pergi ke sana untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kedua, karena kebajikan sengsaranya harus disebarkan ke seluruh dunia. Dia ingin menderita di pusat dunia yang dapat dihuni, yaitu di Yerusalem. Oleh karena itu ada tertulis, tetapi Allah adalah Raja kita sebelum segala zaman. Ia telah mengadakan keselamatan di tengah-tengah bumi. Mazmur 73 ayat 12, yaitu di Yerusalem yang disebut pusar bumi. Kita tahu kan bahwa di peta menunjukkan bahwa Yerusalem bisa dibilang di persimpangan tiga benua, Eropa, Asia, Afrika. Mazmur 48 ayat 2 berbunyi, Gunung Sion, kutub bumi yang sebenarnya, kota Raja Agung. Ketiga, karena hal ini secara khusus sesuai dengan kerendahan hatinya, bahwa sebagaimana dia memilih cara kematian yang paling memalukan, demikian juga bagian dari kerendahan hati bahwa dia tidak menolak untuk menderita di tempat yang begitu terkenal. Keempat, dia rela menderita di Yerusalem, di mana imam-imam kepala berdiam untuk menunjukkan bahwa kejahatan para pembunuhnya muncul dari kepala-kepala orang Yahudi, terutama itu kejahatan bersarang di ruang-ruang agama. Yerusalem memiliki reputasi sebagai tempat di mana para nabi paling menderita dan di mana sebagian besar dari mereka mati di sana. Benar bahwa Yerusalem adalah kota religius dan kota politis, sehingga Tuhan ingin menunjukkan bagaimana pertarungan antara iman dan dunia, antara keyakinan dan kekuasaan. Tetapi tentu saja pertanyaan kritis diajukan. Jika Yerusalem adalah tempat yang tepat, mengapa Yesus tidak dikorbankan di bukit bait suci di dalam kota? Mengapa dia malah dikorbankan di luar gerbang kota?
Santo Thomas menjawab ini sebagai berikut. Untuk 3 alasan Kristus menderita di luar pintu gerbang dan bukan di bait Allah maupun di dalam kota. Jangan lupa kebenaran yang ditulis dalam Imamat 16 ayat 27. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya dan kotorannya harus dibakar habis. Bukankah yang dipersembahkan dalam pengorbanan yang paling kusuk untuk pendamaian atas nama seluruh orang banyak dibakar di luar perkemahan? Sudah sepatutnya Kristus sebagai persembahan yang sempurna harus dikorbankan di luar gerbang, di luar perkemahan. Chrysostom dalam khotbah tentang sengsara, Hum Aede Kruke et Latrone, menulis dengan jelas, Tuhan tidak mau menderita di bawah atap atau di bait suci Yahudi. Jangan sampai kita mengira dia dipersembahkan untuk orang Yahudi saja. Itu adalah pengorbanan universal, persembahan untuk seluruh dunia, pembersihan untuk semua. Akhirnya saudara, dalam ayat 34-35 kita mendengar sebuah keluh kesah, sebuah ratapan Yesus bagi Yerusalem. Semua yang jahat di Yerusalem akan dibuka bagi semua orang. Semua akan berkata di Yerusalem, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Inilah faktanya. Kebenaran itu berisiko. Kebenaran akan bersinggungan dengan orang-orang yang berkepentingan jahat. Karena orang-orang yang berkepentingan jahat juga selalu merasa dia benar. Kebenaran akan menunjukkan bagi kita pula bahwa semua pujian dan sanjungan bisa menguburkan kebenaran karena motivasi yang jahat. Meski demikian, kebenaran harus diperjuangkan. Kebenaran tidak akan mati karena ancaman. Kebenaran tidak akan pudar hanya karena berita-berita miring. Ada orang yang bilang, kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Itu teori dunia. Jangan lupa, kebenaran dari Tuhan itu akan membunuh semua kepalsuan, karena kebenaran akan menemukan jalannya. Tema kita adalah berani bersuara demi menegakkan kebenaran. Hal itu juga jangan dipahami seolah-olah terus bersuara berarti saya dan saudara adalah orang benar. Jangan karena kehendak bebas saya dan saudara melupakan tanggung jawab kita. Suara kebenaran itu mesti belajar dari Yesus yang meski direngkuh oleh derita, salib dan kematian, suara kebenarannya terus bergema karena apa yang dikatakan itu pula yang ia lakukan. Kebenaran berangkat dari tindakan-tindakan yang meyakinkan. Sayangnya, banyak pejuang kebenaran yang pandai beretorika, namun mereka juga bukan pelaku kebenaran yang baik. Ikutilah kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, karena keselamatanmu tidak tergantung pada orang yang menghendaki atau orang yang berlari, tetapi pada Allah yang memiliki belas kasihan. Roma pasal 9 ayat 16. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu mengajarkan kami untuk memilih jalan kebenaran, bukan menurut kami, tapi menurut apa yang Engkau kehendaki. Dalam kebenaran kehendak-Mu, kami meyakini Engkau pula akan melengkapi segala kebenaran untuk pemberitaan firman-Mu. Amin.